pagi Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak U? Baik, selalu sehat. Ya, masih ingat dengan saya nggih yang kemarin kesini? Ya. Ya, saya Lydia Andriani dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember, mahasiswa profesi. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin, hari ini kita akan melakukan implementasi atau praktek dari intervensi yang telah kita rencanakan kemarin. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai asam urat dan sekaligus melakukan senam kepada Bapak dan Ibu untuk mengurangi kadar asam urat yang ada di tubuh ibu terutama. Untuk estimasi waktunya sekitar 30 menit Pak, Bu, dan dilakukan di tempat ini. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Ya, bersedia. Pertama-tama saya urut tekanan darahnya dulu nih. Ya, monggo. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai asam urat nih. Kemarin Ibu berdasarkan pengkajiannya kemarin, Ibu kan menderita asam urat G, kurang lebih asam uratnya sering dalam angka 8 G. Nah, hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tersebut terutama untuk menjaga pola makan Ibu. Nah, bisa Nah, yang pertama, asam urat sendiri itu merupakan salah satu radang sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal dalam asam urat. Nah, biasanya itu dapat menyebabkan nyeri yang tak tertahankan biasanya ada di jari tangan, jari kaki, terus lutut, pergelangan kaki. Terus untuk penyebabnya sendiri itu biasanya makanan yang mengandung tinggi purin atau protein, bisa melalui telur, daging merah, kacang-kacangan, ubi-ubi, terus sangat melinjo atau emping gitu. Ibu suka mengkonsumsi tersebut apa enggak? Sering gitu. Nah, untuk itu dikurangi gitu. Selanjutnya karena terlalu banyak mengkonsumsi gula berlebih, dan yang terakhir karena adanya riwayat keturunan. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu biasanya adanya nyeri dan biasanya ada pembekakan di daerah tersebut sehingga kalau dalam kaki itu biasanya mengalami kesulitan berjalan jika nyerinya itu sangat hebat. Nah, untuk di slide ini ada penjelasan tentang diet rendah purin. Nah, diet rendah purin ini sendiri yaitu biasanya diberikan pada penderita GOUT atau penderita asam urat. Nah, tujuannya itu untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah dan memperlancar pengeluaran asam urat. Nah, ini bisa dibaca Bu Pak tabelnya. Iya Pak. Nah, untuk ada beberapa makanan yang bisa dimakan dan ada beberapa makanan yang bisa dihindari. Untuk yang dianjurkan itu biasanya nasi, roti, gandum, jagung, kentang itu bisa. Untuk yang dihindari itu biasanya mengandung protein tinggi, bisa hati, bisa ginjal. Ya, biasanya yang berprotein tinggi bisa dari daging-daging merah atau daging-daging seperti daging bebek, burung, dan sosis-sosis seperti itu Bu Pak. Untuk sumber protein nabati yang harus dibatasi juga ada, yaitu tempe, tahu, maksimal itu biasanya 50 gram per hari untuk sekedar ingin makan. Nah, untuk sayur-sayuran tuh bisa ada yang dibatasi juga Bu Pak. Yang pertama ada bayam, buncis, kacang polong, jamur juga bisa. Sebaiknya mengkonsumsi
buah-buahan, karena buah-buahan tidak ada yang dibatasi atau dilarang. Bebas ya buah-buahan ya. Oke, untuk hal-hal lainnya seperti olahraga secara teratur atau dan minum air putih kurang lebih 18 per hari itu minimal gitu Pak. Iya. Lebih malah. Nah, untuk bisa dibaliknya, oke, di sini kan tertulis ada contoh menu yang bisa dicontoh, yaitu bisa paginya makan nasi, telur dadar, terus ada tomat, ada teh manis. Untuk jam paginya itu biasanya jam 10 bisa. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa penanganan selain diet rendah purin, yaitu bisa melakukan aktivitas fisik seperti melakukan senam ergonomis. Apa senam apa? Senam ergonomis ini Pak. Contohnya gimana itu? Mau berat ini Pak ya? Bisa kok Pak. Untuk itu bisa dilakukan tidak hanya untuk penderita asam urat, bisa untuk semuanya. Jadi Bapak bisa mendampingi ibu ketika ingin olahraga. Nah, bisa. Nah, untuk definisi, untuk pengertian dari senam ergonomi sendiri, yaitu suatu teknik senam untuk mengembalikan posisi dan kelenturan sistem saraf dan aliran darah. Selain itu dapat memaksimalkan suplai darah ke otak dan mengoptimalkan sistem pembakaran asam urat, serta juga untuk bisa kekebalan tubuh. Nah, untuk manfaatnya juga beragam Pak, Bu. Selain itu dapat melancarkan sirkulasi oksigen dan dapat mengontrol tekanan darah tinggi. Lamanya berapa menit ini Pak? Lamanya bisa 30 menit Pak minimal. Lama ya Pak. Atau bisa 15 sampai 30 menit juga bisa Pak. Dan dianjurkan untuk dilakukan pada pagi hari karena masih ada cahaya-cahaya matahari yang menghasilkan vitamin D ya Pak. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kalau kita mulai saja nggih senamnya agar bisa lebih paham dan lebih enak untuk menjelaskan. Iya. Iya udah Pak, iya. Bagaimana perasaannya Pak Bu? Agak rileks, enak gitu ya. Apa namanya itu? Ya awalnya agak susah menggerakkannya. Saya coba terus menerus Mbak. Ya. Saya latihan Mbak. Ya khususnya kepada ibu karena ibu kan menderita asam urat. Jadi ini sangat baik untuk kesehatan ibu dan mengurangi nyeri yang ada pada asam urat ibu. Nah, untuk selanjutnya besok saya akan kembali ke sini di Pak Bu untuk melakukan intervensi selanjutnya kepada Bapak Ibu. Untuk jam dan tempatnya juga
juga sama nggih Pak Bu? Atau lebih pagi atau lebih sore dari ini? Samalah seperti Iya. jam-jam sekarang. Jadi tidak mengganggu nggih Pak Bu? Tidak. Kalau untuk kesehatan tidak. Ya, terima kasih nggih atas waktunya. Untuk senamnya itu bisa dilakukan setiap hari nggih Pak Bu, khususnya Ya. pada pagi hari karena udaranya masih sangat fresh. Ya. Dan terima kasih karena hari ini telah kooperatif dengan saya, dan semoga Bapak dan Ibu tetap selalu sehat dan tetap jaga protokol kesehatannya. Amin, Seperti ya, Pak. Ya, ya. pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan gitu. Iya, iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit ya Pak, Bu. Iya.